Sebelum membahas rangka ESAV, ada baiknya kalau kita tahu rangka motor itu ada dua. Ada rangka motor lama, baik itu Honda atau brand sebelah, di mana rangka lama itu pakai rangka model pipa yang dipotong, dipres, dilas, dan terbuat dari besi. Lalu diciptakanlah ESAV sebagai temuan rangka baru. Rangka ini memiliki bobot yang lebih ringan, bentuknya hanya terdiri dari rangka utama underground dan tambahan dua tulang bagian belakang. Alhasil, bobot kendaraan secara keseluruhan pun semakin ringan. Pihak Honda AM mengklaim ESAV memiliki beberapa kelebihan. Pertama, lebih ringan dan kuat. Rangka ESAV memiliki bobot yang lebih ringan 8% dibanding rangka skotik Honda sebelumnya. Meski demikian, rangka ini diklaim memiliki ketangguhan yang sangat baik karena menggunakan bahan stan atau baja. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Saudara perlu tahu bahwa di mana setiap rangka motor pasti punya titik kelemahan dan titik lelah, baik itu bahan besi atau baja. Jika bahan rangka itu dari besi, jika ada tekanan itu sifatnya membengkok, tetapi beda dengan tekstur baja. Memang terkenal kuat, tapi titik lelah baja bisa patah, sedangkan besi hanya membengkok. Mari kita lihat rangka motor yang model lama. Rangka yang lama begitu banyak detail-detailnya, contohnya seperti besi model pangkon ini. Rangka ini dari besi dan ada bantuannya lagi sepanjang jari di depan frame rangka ini. Materialnya juga tebal sebagai penguat rangka frame depan. Coba lihat, rangka ini punya titik lelah kalau misalkan kita naiki seperti ini. Maka tingkat kelelahan atau pemutusnya ada di sini. Jadi sangat bahaya kalau titik lelahnya di situ. Tapi model rangka lama ini didesain cerdas, tidak dipotong di sini, tapi diteruskan ke belakang sini sampai potongannya ada di sini. Jadi tingkat bahayanya di sini. Padahal tingkat kelelahannya di sini, tapi tingkat pemutusnya ditaruh di belakang. Sehingga kalau terjadi hantaman dari depan, maka kondisinya tidak patah, justru akan membengkok. Tidak seperti model rangka ESAV yang sambungan. Jika membengkok, untuk mengembalikannya juga mudah, tinggal dipres, ditarik ke depan, maka akan kembali ke sifat dasarnya. Beda dengan sifat dasarnya baja ya. Kalau baja sifat dasarnya dia kuat, tapi dia akan patah jika ada insiden kecelakaan misalnya. Sementara itu, untuk bagian besi luar ini hanya tambahan saja. Seandainya ini patah atau putus, maka tidak akan mengganggu kerangka tengah underbone pada rangka ini. Pada rangka lama lebih banyak detail dan pengikat seperti ini. Sementara pada rangka ESAV baru ini semua dihilangkan dan dibuat lebih simpel. Rangka ESAV yang viral ini bahannya bukan dari besi pipa yang dibengkokkan, tapi diklaim dari baja ringan dan kuat. Honda mengklaim bahannya dari baja, padahal sifat baja itu bisa patah walau kuat. Beda sama besi. Kalau besi diberi tekanan, unsur besi itu bengkok dan lentur. Rangka ESAV ini punya tingkat kelelahan di sini. Pengelasan juga disambung di sini. Posisi inilah yang diklaim rawan karatan, sehingga kalau ada hantaman yang sangat kuat maka akan patah di sini. Ini berbeda dengan rangka lama Honda, tingkat kelelahan ada di sini. Tapi penyambungan dan pengelasan dipanjangin di posisi ini, sehingga rangka underbone depan kalau ada hantaman tidak patah, hanya membengkok dan bisa diluruskan lagi. Dari bahan baja saja sudah sangat berbeda. Walau diklaim dari baja plat yang direkatkan dan dilas, tapi bunyinya nyaring dan kosong, menandakan itu bahannya tipis. Ini berbeda dengan rangka Honda lama dari pipa besi. Honda juga mengklaim dengan rangka ESAV bobot motor akan ringan, yang membuat motor akan lebih kencang. Tapi kenyataannya apa? Juga sama aja. Bisa dibilang bahwa motor Honda ini semakin lama bukan semakin baik, namun semakin lama semakin pelit bahan dan akan menjadikan semakin bobrok kualitasnya. Seperti halnya jualan ya, modal serendah-rendahnya untuk dapat untuk setinggi-tingginya. Modal seminim-minimnya membuatnya akhirnya blunder dan teledor, yang pada akhirnya akan menghancurkan merek Honda itu sendiri. Honda adalah satu-satunya produsen motor paling besar di Indonesia, yang mana Honda setiap tahunnya menyumbang penjualan motor hampir 3 juta unit. Dan ini jauh berbeda dengan kompetitor terdekatnya yaitu Yamaha, yang hanya berhasil menjual di kisaran 1 juta unit per tahunnya. Dengan demikian, kita sudah bisa paham betul apa yang terjadi di balik produksi Honda. Ya, pasti sibuk sekali, dan jika sibuk sekali, hal kecil biasanya akan terlewatkan. Dan ini sudah alami jika suatu perusahaan menerima terlalu banyak permintaan. Mungkin Honda sudah mempersiapkan SDM dan teknologi yang ada untuk memenuhi kuantitas penjualannya. Dan Honda sejauh ini sebenarnya aman-aman saja, sampai inovasinya blunder.
Blundernya apa? Yaitu blundernya di rangka motornya. Saya di sini komentari konferensi persnya Honda yang sudah dilakukan beberapa hari kemarin, turut mengundang sejumlah ahli otomotif di Indonesia. Hasilnya adalah saya melihat adanya sebuah kejanggalan. Dalam konferensi itu, secara garis besarnya bahwa pihak Honda mengatakan jika warna kuning yang ada pada rangka motornya itu adalah lapisan silikat, bukan karat. Lapisan silikat gunanya untuk melindungi cat dari karat dan keropos. Dan lagi-lagi pihak Honda mengatakan jika ada becak kuning pada rangka itu bukanlah karat tapi silikat. Dalam presentasinya, Honda memberikan demonstrasi hanya dengan tisu, dan yang pasti karat tidak akan terjadi langsung instan walaupun dikasih air laut sekalipun. Mungkin bisa tapi dengan senyawa kimia lainnya. Cukup lucu memang. Konferensi pers yang digelar tersebut hanya untuk membuktikan kalau Honda sudah tahu dan mendengar apa yang lagi dikeluhkan mengenai rangka karatan dan patah ini. Di sini Honda mencoba membela dengan sekuat tenaga. Dan setelah konferensi pers itu, banyak yang bilang kalau jawaban dari AHM sangat mengambang dan tidak memberikan klarifikasi tentang masalah yang ada, yaitu keropos dan patah itu tadi. Dan mereka bilang harus melakukan investigasi lebih lanjut untuk mendalami hal tersebut. Seharusnya jika memang Honda yakin dengan produknya, mereka seharusnya membawa produk yang keropos atau yang sudah patah. Kemudian jika Honda memang yakin dengan produknya, Honda akan langsung menjelaskan kenapa rangka tersebut bisa keropos dan apa penyebab utamanya. Honda kan pasti memiliki engineer terbaik, dan engineer terbaik pasti bisa tahu kalau itu keropos akibat apa. Air laut kah? Air aki kah, air hujan, atau emang jelek aja rangkanya. Kita sebagai publik bisa menyimpulkan Honda merasa bahwa itu adalah memang kesalahan produknya mereka sendiri yang kurang akurat, makanya ditutup-tutupin, dan mereka tidak berani terang-terangan perihal masalah karat dan rangka patah. Perihal mengenai YLKI sudah mendesak Honda untuk melakukan recall ke motor yang menggunakan rangka SAF jika bermasalah. Namun pertanyaannya adalah, menurut data ada sekitar 9 juta unit motor yang menggunakan rangkaian SAF setelah tahun 2019. Apakah Honda siap melakukan recall 9 juta unit motornya? Jika Honda berani melakukan recall, ini adalah recall terbesar dalam sejarah Honda di Indonesia, bahkan mungkin dunia. Tapi banyak orang meragukan keberanian Honda untuk melakukan recall, karena ini bukanlah hal yang mudah dan yang pasti akan memakan biaya yang luar biasa besar. Dan dealer-dealer akan penuh sesak dengan aksi recall ini. Banyak juga yang beranggapan paling Honda akan melakukan servis rutin dengan menyemprotkan cairan khusus yang notabene anti karat di bagian rangkanya. Dia jika punya servis gratis atau masih dalam garansi, selebihnya ya urusan masing-masing. Sering-sering aja semprot-semprot anti karat ke bagian rangka SAF. Dengan kejadian begini, bukan konsumen aja yang dirugikan. Walaupun memang konsumen yang paling banyak dirugikan, namun Honda juga dirugikan karena kesalahannya sendiri. Kita semua tahu bahwa merek Honda sudah sangat kuat banget. Tapi di kalangan anak muda, yang notabene anak muda adalah generasi penerus yang kini sudah cukup mengenal produk Honda dan sudah tahu banget apa yang terjadi di produk Honda. Dengan demikian, Honda sudah cukup kehilangan brand image di kalangan anak muda dan generasi depan. Dan mungkinkah ini awal kehancuran dari produk Honda? Kita tunggu aja kabar baiknya.